Industri sawit di Indonesia bukan hanya sekedar tulang punggung bagi ekonomi negara, tapi juga sebagai transformasi besar di era Presiden Prabowo Subianto. Kebijakan kali ini yang diambil akan menjadi kebijakan pertamanya yang kontroversial, sekaligus juga sangat menentukan masa depan Indonesia, geng. Nah, kebijakan apa itu? Tanpa banyak basa-basi, simak videonya baik-baik, karena informasi ini sangat penting dan juga bakalan bikin kalian deg-degan, geng. Industri sawit memang salah satu penyumbang devisa terbesar di Indonesia. Dengan potensi besar yang dimiliki, tak heran jika banyak pihak yang memprediksi masa depan industri ini akan semakin cerah. Hal ini tak lepas dari program hilirisasi yang didorong oleh pemerintah, terutama sawit sebagai bahan baku biodiesel. Nah, sejak Presiden Prabowo dilantik kemarin, dalam pidato pertamanya, beliau langsung menyinggung soal hilirisasi sawit. Kita diberi karunia oleh Tuhan Maha Besar, tanaman-tanaman yang membuat kita bisa tidak tergantung bangsa lain. Tanaman-tanaman seperti kelapa sawit bisa menghasilkan solar dan bensin. Respon pasar pun tak kalah cepat. Esoknya, harga sawit melonjak bahkan mencetak rekor tertinggi dalam 2 tahun terakhir. Gimana? Luar biasa bukan? Tapi, ini baru permulaan, karena ada keputusan besar yang akan Prabowo ambil. Keputusan ini nantinya diharapkan tak hanya memperkuat struktur industri sawit di dalam negeri, tapi juga akan memperkuat pengawasan di sektor ini. Di era Prabowo Subianto, pemerintah akan membentuk suatu badan baru yang bernilai ratusan miliar rupiah. Bahkan, digadang-gadang bisa menyaingi holding terbesar di Asia Tenggara, yaitu Temasek milik Singapura. Pertama, kita harus tahu dulu akar masalah kebijakan ini dibentuk. Beberapa kalangan menilai optimis industri sawit di Indonesia ke depan akan semakin baik. Salah satu alasan utamanya yaitu penerapan biodiesel B50. Penerapan B50 ini diperkirakan akan menyerap sekitar 24 juta ton minyak sawit di dalam negeri. Kebijakan ini bisa mendongkrak konsumsi domestik dan mengurangi ekspor. Bahkan pemerintah telah memangkas kuota ekspor sebanyak 5,3 juta ton pada tahun depan. Artinya, negara melalui BUMN Pertamina akan menjadi pembeli tetap CPO di dalam negeri, yang memastikan harga akan tetap stabil yang menguntungkan petani dan pengusaha sawit di Indonesia sendiri. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa industri sawit ini harus ada intervensi dari pemerintah? Jawabannya hal ini karena tak lepas dari negara kita yang masih impor BBM dari negara lain. Untuk mandiri di sektor energi, tentu pemerintah akan memaksimalkan potensi sawit yang dimilikinya. Tetapi, masih banyak hal yang mengganggu langkah Indonesia ini. Salah satunya, masih banyak praktik bisnis yang tidak sehat di industri sawit. Contohnya, beberapa waktu lalu, Penasehat Kadin Indonesia telah menemukan sekitar ada 300 pengusaha sawit nakal di Indonesia, dan 25 diantaranya bahkan tidak memiliki NPWP dan rekening di Indonesia. Kasus ini sudah ada di meja Presiden Prabowo saat ini, dan beliau akan menindak tegas para pengusaha nakal ini. Informasi dari Penasehat Kadin, untuk tahap awal, para pengusaha ini akan segera menyetor pajak sekitar 189 triliun, kemudian 120 triliun di tahap berikutnya. Artinya apa? Jika melihat kasus ini, industri sawit di Indonesia saat ini memang butuh pengawasan yang ketat agar keuntungannya lebih dirasakan oleh rakyat. Karena pembangunan infrastruktur, subsidi, dan bantuan untuk rakyat yang lain-lain itu semua berasal dari pajak, geng. Tapi jangan salah, ini baru permulaan. Ada sesuatu yang jauh lebih besar, geng. Melalui keputusan Presiden Indonesia nomor 144P tahun 2024, Presiden Prabowo telah membentuk badan baru. Badan tersebut bernama Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau disingkat dengan Danantara. Di sini Mulaiman Darmansyahadat diangkat sebagai kepala didampingi oleh wakilnya, yaitu Dr. Kaharudin Djenot atau Dirut PT PAL saat ini. Keduanya ditugaskan untuk menjalankan Badan Pengelola Investasi Danantara, di mana badan ini akan melakukan investasi strategis termasuk ke perusahaan luar negeri untuk meningkatkan nilai ekonomi Indonesia, atau sama persis seperti Temaseknya Singapura.
Tentu, pembentukan Danantara ini merupakan langkah visioner dari Prabowo Subianto yang ingin memperkuat pengelolaan investasi nasional melalui pendekatan yang lebih modern dan berdaya saing global. Nah, sampai di sini mungkin ada yang bertanya nih, lantas apa bedanya dengan BUMN? Jawabannya, BUMN hanya fokus pada pengelolaan aset negara, sementara Danantara mempunyai tugas yang lebih fleksibel dalam berinvestasi, bahkan mempunyai wewenang untuk mencaplok perusahaan swasta ataupun perusahaan asing. Nah, sampai di sini mungkin masih ada yang kritis dan bertanya, modalnya dari mana nih? Terlebih untuk penyaingi Temasek yang mempunyai nilai aset sebesar 389 miliar US dollar atau sekitar 4.279 triliun. Oke, jawabannya, Danantara akan mengumpulkan dan mengelola dana dari berbagai aset negara yang sebelumnya tersebar di berbagai lembaga. Misalnya, dari Kementerian BUMN yang memiliki saham di berbagai perusahaan milik negara, seperti Pertamina, BRI, Bank Mandiri, Telkom, MinID, BNI, dan lain-lain. Kemudian saham-saham ini digabung, kalau nggak salah 2023 kemarin, nilainya sekitar 694 miliar US dollar atau sekitar 10.400 triliun rupiah. Ini cuma dari Kementerian BUMN saja. Bayangkan, Danantara ini akan menggabungkan seluruh aset-aset negara dari berbagai kementerian, termasuk dari Kementerian Keuangan. Lantas, kenapa pemerintah melakukan langkah ini atau membentuk badan ini? Jawabannya sederhana, yaitu optimalisasi untuk investasi. Misalnya nih, penggabungan BUMN sejenis. Contoh konkretnya, saham-saham dikumpulkan dari beberapa bank BUMN, kemudian digabung menjadi satu dan menjelma sebagai bank super besar yang memiliki daya saing global dan bisa ekspansi ke negara lain. Atau investasi di sektor strategis, seperti membeli saham perusahaan asing yang dinilai strategis. Contohnya, membeli pabrik baterai LG, tambang-tambang asing, startup, bahkan mendirikan perusahaan joint venture dengan perusahaan-perusahaan multinasional untuk mempercepat transfer of teknologi. Jadi ke depan, tidak ada lagi BUMN yang berinvestasi atau punya anak usaha yang tidak relevan dengan bidangnya, seperti Pertamina, malah punya anak usaha yang bergerak di sektor properti. Selain itu, pengawasan pada aset negara akan jauh lebih ketat lagi. Berkaitan dengan industri sawit di dalam negeri, tentu Danantara juga akan menghimpun modal dari berbagai saham kementerian BUMN yang bergerak di perkebunan, khususnya kelapa sawit, seperti Perusahaan Perkebunan Nusantara atau PTPN. PTPN sendiri adalah salah satu holding BUMN terbesar di Indonesia. Akhir 2022 saja tercatat memiliki aset sekitar 152 triliun atau sekitar 10 miliar US dollar. Tentu, ini sudah lebih cukup untuk menjadi pemegang saham utama atau mengintervensi bursa sawit yang ada di Indonesia. Sekaligus, nah ini yang paling penting, mengakuisisi perusahaan kelapa sawit asing atau swasta yang ada di Indonesia, khususnya yang masa sewanya sudah habis. Artinya, jika melihat lebih dalam, Danantara dalam konteks industri sawit ini dibentuk untuk mengambil alih perusahaan-perusahaan sawit milik asing, terutama dari Singapura dan Malaysia, karena kedua perusahaan tersebut hanya memiliki izin HGU atau hak guna usaha, di mana hak guna usaha tersebut memiliki tenggang atau batas waktu, dan jika batas waktu itu sudah sampai, maka Danantara akan bertindak dan mengambil alih perusahaan tersebut. Artinya tidak akan diberikan perpanjangan lagi, geng. Hal ini sangat wajar dilakukan oleh Prabowo. Mengingat dia sendiri rela menggunakan uang pribadinya demi mengamankan aset negara supaya tidak dikuasai oleh perusahaan asing. Ingat, uang pribadi. Memang efek Danantara dalam konteks ini industri sawit tidak akan terlihat secepat kilat, tapi dalam kurun waktu 5 tahun ke depan, kalian akan melihat lahan-lahan sawit yang dikuasai oleh perusahaan-perusahaan asing atau swasta bahkan, sebagian akan berpindah tangan ke negara kita kembali. Yang sering nongkrong di channel ini pasti sudah tahu deh, beberapa kali admin sudah memprediksi yang kejadian seperti Tesla, industri mobil, dan lain-lain. Kenapa saya yakin? Freeport aja yang memiliki nilai aset sekitar 52 miliar atau sekitar 787 triliun dapat diambil oleh pemerintah, apalagi cuma sekedar kebun kelapa sawit.
Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju dengan langkah yang diambil oleh pemerintah kita? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di next video. Dadah!